Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Cih, aku akan memuaskanmu, balas Si Tuyu. Melihat itu, Si Tuyu tidak berbicara lagi. Dan dengan suara teriakannya, seluruh aula tidak bisa menahan guncangan. Aura tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya, dan pada saat itu tubuhnya mengalami perubahan secara nyata. Lengan dan kakinya langsung menebal menjadi 2 kali lipat ukuran normalnya, dan bahkan hampir menutupi jubah ungu di tubuhnya. Melihat kakinya yang melewati pakaiannya, sedikit otot-ototnya yang sehat itu bisa terlihat dengan jelas. Adapun warna kulitnya, itu menjadi berwarna emas. Bahkan rambutnya juga menjadi keemasan. Kedua matanya menjadi merah, dan napasnya juga menjadi kasar dengan kekuatan. Si Tuyu saat ini tidak terlihat seperti ketua aliansi yang hangat dan halus dari Wings Alliance, tapi dia terlihat seperti binatang emas. Terutama aura yang dipancarkan dari tubuhnya, itu memiliki perasaan monster dari Fierce Beast. Skill penguatan peringkat 4, transformasi Golden Lion. Teriak Si Tuyu. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa, ketua aliansi meningkatkan transformasi singa emas hingga ke tahap ini. Sepertinya Chu Feng akan kalah tanpa keraguan saat ini. Betul sekali. The Transformation of the Golden Lion peringkat 4, itu mampu memperkuat keterampilan bela diri. Setelah berkultivasi ke tingkat yang dimiliki ketua aliansi, baik pedang maupun tombak, benda-benda itu tidak bisa melukainya. Dan bahkan tidak ada air atau api yang bisa menyerangnya. Itu seperti tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tidak masalah seberapa kuat tubuh fisik Chu Feng, dia sama sekali tidak akan bisa melukai ketua aliansu sedikit pun. Justru dialah yang akan dipukuli sampai mati. Ucap para penonton. Melihat perubahan Si Tuyu, beberapa anggota Wings Alliance laki-laki merasa, kalau Chu Feng pasti akan dapat dikalahkan. Mereka tidak bisa membantu, tetapi merasa segar. Karena mereka benar-benar tidak menyukai agresivitas dan kesombongan Chu Feng. Tetapi yang lebih penting lagi adalah, bahwa mereka tidak menyukai bagaimana Chu Feng dan Su Mei sedekat itu. Adapun dengan anggota perempuan, mereka merasakan area yang kuat dari Chu Feng, dan mereka menghela nafas kekaguman terhadap kekuatannya. Tetapi ketika Si Tuyu menunjukkan keterampilan aslinya, mereka juga merasakan bahwa Chu Feng tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Tetapi hanya Su Mei, Bai Tong, naga dan macan bersaudara, dan sisanya yang tetap terdiam, karena pernah melihat Chu Feng mengamuk. Mereka juga tahu bahwa, Chu Feng memiliki keterampilan yang lebih kuat. Chu Feng, aku bisa membiarkanmu pergi jika kamu mengaku kalah sekarang juga. Bahkan jika tidak, jika aku menyerang dalam kondisi ini, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu, ucap Si Tuyu dengan bangga. Pada saat itu suaranya terdengar agak tebal dan kuat, itu persis seperti raungan Beast Fierce. Suara itu bukan lagi suara manusia, dan kurang lebihnya suara itu terdengar agak menakutkan. Karena kamu begitu percaya diri, maka cepat dan datanglah. Aku benar-benar ingin melihatnya, bagaimana cara kamu akan menyakiti aku, balas Chu Feng sambil tersenyum tanpa peduli. Karena kamu ingin terluka sebanyak itu, aku akan mengabulkannya. Lagi pula, aku tidak ingin mengecewakanmu, ucap Si Tuyu. Dan wush, Si Tuyu pun langsung bergerak. Setiap langkah yang diambilnya, maka tanah tempat kakinya mendarat akan mengalami retakan. Dia dengan gilanya melompat, kemudian mengguncang seluruh aula, dan guncangan itu seperti gempa bumi. Melihat Si Tuyu yang semakin dekat, Chu Feng tersenyum aneh dan menggunakan gaya guntur pertamanya. Chu Feng segera mendobrak pintu, dan kemudian berlari keluar. Mendengus. Ingin kabur ya? Apakah kamu bisa kabur dariku? Ucap Si Tuyu. Melihat bahwa Chu Feng ingin melarikan diri, Si Tuyu bahkan berpikir bahwa Chu Feng takut padanya. Dia pun dengan angkuh tertawa dan mengejarnya. Adapun Su Mei dan yang lainnya, mereka dengan cepat mengikuti dan bergegas keluar.
Tetapi ketika mereka keluar dari kediaman aula, semua orang tidak bisa membantu, tetapi menjadi bingung. Itu karena, Chu Feng sebenarnya tidak melarikan diri. Sebagai gantinya, dia berdiri di area luas di luar kediaman. Mengulurkan kedua tangannya, dan melakukan gerakan menghina ke arah Si Tuyu. "Kamu ingin mati?" Si Tuyu berteriak, dan dia tampak seperti Fierce Beast peringkat 9. Memancarkan aura yang menakutkan, dia bergegas menuju Chu Feng sekali lagi. Wush! Tetapi tepat pada saat itu dengan pemikiran dari Chu Feng, kedua matanya memiliki jejak kilat. Setelah itu, beberapa suara dapat didengar, dan itu mulai meledak tanpa henti dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kilat putih, dan seolah-olah menjadi manusia guntur. Gemuruh-gemuruh. Setelah itu Chu Feng mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan pencahayaan di tubuhnya melesat dari segala arah. Kekuatan destruktifnya, itu bahkan dapat menghancurkan lempengan di bawah kakinya menjadi debu. Segera, beberapa lubang yang dalam terus muncul di sekitar Chu Feng. Ini, aura menakutkan macam apa ini? Bagaimana dia bisa menampilkan keterampilan bela diri yang mengerikan seperti itu? Pada saat itu, semua orang tanpa henti menangis karena terkejut. Karena itu adalah pertama kalinya mereka melihat keterampilan yang begitu menakutkan. Tidak masalah apakah itu dari kekuatan atau dari aura, tapi itu benar-benar melebihi transformasi singa emas dari Si Tuyu. Wush! Hanya pada saat itu, Chu Feng sedikit mengulurkan jarinya ke depan. Sinar guntur meledak-ledak dengan cepat, dan hampir pada saat yang sama orang bereaksi terhadap hal itu, sedangkan pencahayaan itu sudah mendarat di dada Si Tuyu. Bang! Ah! Jeritan menyakitkan terdengar, dan Si Tuyu diledakkan hingga terhempas puluhan meter ke belakang. Ketika tubuhnya mendarat, dia kembali normal, tetapi wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Hampir pada saat yang sama, kilat di tubuh Chu Feng langsung menghilang. Selain lubang di tanah, selain itu tidak ada jejak yang tersisa. Seolah-olah kilat di tubuhnya tidak pernah muncul. Chu Feng, apakah kamu gila? Kamu menggunakan keterampilan seperti itu terhadap saudara aku. Apakah kamu ingin membunuhnya? Teriak Si Tu Liang. Pada saat itu, Si Tu Liang menjadi sangat ketakutan. Saat dia mengutuk dengan keras, dia berlari menuju Si Tuyu, dan bahkan ada air mata di sudut matanya. Kekuatan yang Chu Feng ledakkan sebelumnya, itu benar-benar terlalu menakutkan. Setidaknya di dalam ranah spirit, dia belum pernah melihat serangan yang sekuat itu. Setelah dihantam oleh keterampilan yang luar biasa itu, dia sangat khawatir bahwa Si Tuyu terbunuh oleh serangan Chu Feng. "Liang kecil, aku baik-baik saja," ucap Si Tuyu. Tetapi tepat pada saat itu, Si Tuyu perlahan-lahan berdiri. Dia melihat dadanya terlebih dahulu, lalu setelah itu, dia dengan tak berdaya menghela nafas, dan menggenggam tangannya bersamaan sambil berkata dengan nada memalukan. "Chu Feng, terima kasih telah menahan diri. Keahlianku tidak bisa menyamai keahlianmu. Aku mengaku kalah," ucap Si Tuyu. Dengan kata-kata Si Tuyu, semua orang tidak bisa membantu selain menghirup udara dingin. Mereka bisa mendengar makna di balik kata-katanya tersebut. Ini sudah jelas bahwa Chu Feng menahan diri, karena kalau tidak Si Tuyu tidak akan begitu sehat pada saat ini. "Tidak perlu sopan. Aku menyelamatkan hidup kecilmu, itu karena aku memberikan wajah Su Mei. Mei kecil, ayo pergi. Aku akan menemanimu kembali," balas Chu Feng sambil melambai ke arah Su Mei lalu mengguncang lengan bajunya dan pergi. Su Mei juga dengan cepat pergi, dan keduanya segera meninggalkan aliansi sayap. Melihat punggung kedua orang itu, wajah para anggota aliansi sayap dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Emosi mereka tidak bisa membantu, tetapi malah bertambah rumit. Hari ini, Chu Feng benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Mereka akhirnya mengerti, mengapa Tetua Surou dan Tetua Ouyang merekomendasikan Chu Feng untuk diundang ke aliansi sayap. Mereka juga akhirnya tahu, mengapa Chu Feng bertindak sombong.
Itu karena dia memiliki kualifikasi itu, dan dia bahkan lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Sebelumnya, mereka semua merasa bahwa mereka telah menumbuhkan para jenius. Tapi setelah hari ini mereka mengetahui siapa Chu Feng, mereka tidak pantas disebut jenius. Chu Feng, kamu tidak bisa terus seperti ini. Di luar kediaman Su Mei berkata dengan serius. Apa maksudmu? Balas Chu Feng dengan agak bingung. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan spiritual, kamu tidak bisa berkultivasi seperti ini. Apakah kamu tidak tahu dalam perjalanan berkultivasi, itu menekankan siklus peningkatan secara bertahap. Jika kamu menerobos dengan begitu cepat, itu akan menyebabkan kesulitan untuk kesuksesan kamu di masa depan. Bahkan jika aku ingin, hanya dengan kekayaan keluargaku saja, akan sangat mungkin bagiku untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari ranah spirit ketika aku berusia 12 tahun. Apakah kamu tidak tahu, mengapa aku hanya berada di tingkat ke-8 ranah spirit pada usia 14 tahun? Itu karena dengan menggunakan sumber daya kultivasi untuk menerobos, itu akan melanggar aturan kultivasi bela diri. Pada saat yang sama di saat ia membawa kekuatan itu juga akan membebani tubuh dan itu akan menurunkan pemahaman seseorang di masa depan. Bahkan jika kamu bisa menjadi ahli tingkat 9 dalam waktu singkat, apa yang dibawa di masa depan adalah kesulitan untuk tidak bisa menembus ke ranah asal. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ucap Su Mei menjelaskan. Suasana hati Su Mei agak emosional, tetapi bisa dilihat bahwa dia benar-benar khawatir kepada Chu Feng. Melihat Su Mei seperti itu, Chu Feng diam-diam bahagia, namun hatinya terasa sakit. Secara alami, dia tahu bahwa jalan kultivasi bela diri membutuhkan kemajuan secara bertahap, dan seseorang tidak dapat mencari manfaat secara instan. Namun, itu hanya berlaku untuk orang normal. Dan ini sudah jelas, bahwa Chu Feng tidak bisa dilihat sebagai orang yang normal. Itu karena, Chu Feng paling mengerti tubuhnya sendiri. Tubuhnya tidak merasa terbebani, hanya karena perkembangannya yang begitu cepat. Tapi justru sebaliknya, tubuhnya itu malah semakin kuat. Tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Su Mei, karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tubuhnya ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan spiritual saja, dia bahkan memiliki tubuh khusus, dan dia menyembunyikan kekuatan Dewa Cahaya di dalam dantiannya. Chu Feng tidak akan dengan mudah memberitahu siapapun rahasia itu. Jika dia bisa, dia akan menyembunyikannya seumur hidupnya. Aku mengerti, dan aku akan memperhatikan, ucap Chu Feng. Tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya, Chu Feng hanya bisa tersenyum dan berkata singkat. Lakukanlah yang terbaik kalau begitu. Aku mau kalau kamu menghancurkan masa depan baikmu itu, hanya karena beberapa manfaat jangka pendek, ucap Su Mei. Melihat Chu Feng yang tersenyum, Su Mei sedikit marah, dan dia berbalik untuk memasuki kediamannya sendiri. Melihat punggung Su Mei, Chu Feng merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia harus mengatakan bahwa, dia diberkati memiliki seorang gadis yang begitu peduli padanya. Pagi di hari berikutnya, langit baru saja mulai cerah, dan Chu Feng sudah bangkit dari tempat tidurnya. Hari ini adalah hari ujian murid inti. Murid inti adalah target penting pengembangan di sekolah Azure Dragon, dan juga kekuatan utama sekolah Azure Dragon. Posisi mereka jika dibandingkan dengan murid-murid dari pelataran dalam, itu seperti langit dan bumi. Pertama-tama, murid inti harus menikmati sumber daya kultivasi terbaik dari sekolah Azure Dragon. Kedua, keluarga mereka menerima perlindungan sekolah Azure Dragon. Bagi mereka yang berani menyentuh keluarga murid inti sekolah Azure Dragon, itu berarti bahwa mereka akan melawan sekolah Azure Dragon. Dan juga, tidak semua murid inti miliki sikap seperti Zhou Ziyuan. Pada kenyataannya, itu banyak murid inti yang sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka sudah melangkah ke ranah asal. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat, dan beberapa kekuatan dari murid inti dapat disaingi dengan para penatua inti.
Misalnya, Surou. Jika itu bukan karena dia memilih untuk menjadi penatua pelataran dalam, dia akan menjadi murid inti. Yang berarti bahwa, di dalam murid inti ada kemungkinan bahwa ada orang sekuat Surou. Jadi jika dibandingkan dengan pelataran dalam, wilayah murid inti adalah tempat di mana Chu Feng paling ingin dituju. Ada lebih banyak tantangan di sana, dan dia menikmati kehidupan seperti itu. Itu semacam kehidupan yang memaksanya untuk menjadi kuat. Lokasi ujian murid inti juga merupakan istana bawah tanah yang besar. Tapi ukuran istana bawah tanah itu sendiri, ini terlihat jauh lebih besar daripada yang ada di ujian murid pengadilan dalam. Aturan di dalamnya juga jauh lebih berbahaya. Yang paling penting adalah, bahwa tidak ada aturan dalam ujian murid pelataran dalam yang berubah. Di sisi lain, aturan ujian murid inti berubah hampir setiap tahun. Itu ada ratusan trik dan tidak ada yang tahu seperti apa aturan pada tahun ini. Tentu saja selama kamu memiliki kekuatan absolut, kamu bisa lulus bahkan jika ada aturan yang lebih sulit. Saat itu, 12 anggota Wing Alliance memasuki istana bawah tanah yang besar. Oh, kali ini Wings Alliance bergerak dalam skala yang cukup besar. Ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Hanya ada 12 orang saja. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai skala besar? Hanya ada 33 anggota di Wings Alliance. Kali ini dapat dikatakan bahwa, mereka menggunakan hampir setengah dari anggota mereka. Apakah itu bukan skala besar? Itu benar. Hahaha. Ketika Chu Feng dan anggota Wings Alliance lainnya memasuki aula utama istana bawah tanah, mereka mendengar suara gosip yang mengejek. Memfokuskan pandangan mereka dari dekat, sepertinya itu sudah ada dua kelompok orang. Satu kelompok adalah aliansi pedang dan yang lainnya adalah aliansi dunia. Chu Feng melihat anggota SWOT Alliance dan mereka mengirim 30 orang saat ini. Selain Jian Fengyi yang merulakan satu-satunya orang di level 9 dari ranah spirit, itu masih ada 3 orang di level 8, dan sisanya hanya di level 7. Aliansi dunia juga memiliki 30 orang. Salah satunya berada di level 9, 2 orang berada di level 8, dan sisanya berada di level 7. Orang yang memiliki kekuatan tingkat 9 adalah pria muda yang mengejek aliansi sayap dengan Jian Fengyi barusan, dan ini sudah jelas adalah ketua Daru aliansi dunia. Mengapa aliansi dunia bersama-sama dengan aliansi pedang? Melihat aliansi dunia dan aliansi pedang yang harmonis, beberapa anggota Wings Alliance merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Ujian murid inti ini berbeda dari ujian murid pelataran dalam, dan yang diandalkannya adalah kekuatan pribadi. Lihatlah pintu masuk itu. Mereka tidak terhubung, dan setiap orang hanya bisa memasukkan salah satunya. Itu berarti tahapan di dalamnya, itu hanya bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Tapi aku harus mengingatkan kalian bahwa, setelah berjalan keluar dari istana bawah tanah, itu tidak berarti bahwa ujian telah berlalu. Setelah berjalan keluar, kita akan memasuki Taman Bunga. Taman Bunga berisi banyak obat spiritual, dan itu dianggap sebagai hadiah untuk melewati istana bawah tanah. Adapun berapa banyak yang bisa didapat, itu akan tergantung pada kekuatanmu sendiri. Yang paling penting adalah, ujian ini memiliki batas 4 jam. Itu juga berarti setelah memasuki istana bawah tanah, kita harus berjalan keluar dari Taman Bunga dalam waktu 4 jam. Karena kalau tidak, kamu akan dianggap gagal dalam ujian ini, ucap Situ Yu menjelaskan. Situ Yu tidak peduli dengan orang-orang dari aliansi dunia, ataupun aliansi pedang. Dia menjelaskan poin penting dari ujian murid inti ini untuk Chu Feng dan yang lainnya. Meskipun aliansi sayap tidak memiliki keunggulan anggotanya jika dibandingkan aliansi dunia atau aliansi pedang, tapi dengan jumlah kekuatannya, aliansi sayap memiliki keunggulan mutlak. Terutama ketika mereka memiliki monster seperti Chu Feng, dan mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi, mereka tidak takut dengan aliansi pedang dan aliansi dunia.
Mereka hanya khawatir, apakah mereka bisa menjadi murid inti atau tidak. Jika mereka gagal dalam ujian ini, mereka akan kembali ke pelataran dalam untuk melanjutkan kultivasi. Bagi Wings Alliance itu adalah jenis penghinaan, dan mereka bertekad untuk tidak membiarkan itu terjadi. Chu Feng, aku telah mendengar dari saudara perempuanku, dia mengatakan bahwa Taman Bunga diciptakan oleh pendiri sekolah Azure Dragon. Jadi itulah sebabnya, mengapa itu disebut Taman Bunga Azure Naga. Di dalam Taman Bunga Azure Dragon, ada jenis bunga yang disebut bunga 7 warna. 7 colored flower memiliki 7 jenis warna, dan juga bunga itu sangatlah indah. Tetapi mereka sangat jarang terlihat, dan mereka jauh lebih berharga daripada bahan obat spiritual. Bukan berarti setiap orang tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya, tetapi aku benar-benar ingin melihatnya, ucap Su Mei. Ketika Su Mei berbicara kepada Chu Feng, matanya dipenuhi kerinduan. Oh, kamu jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu melihat bunga itu. Chu Feng tersenyum dan berkata, jangan bicara omong kosong. Taman Bunga Azure Naga sangat besar, dan bunga 7 warna itu sangatlah langka. Mereka tidak mudah ditemukan, dan kamu hanya bisa bergantung pada keberuntungan, balas Su Mei yang tidak percaya kata-kata Chu Feng. Chu Feng hanya tersenyum dengan ringan, dan tidak menjelaskan apa-apa lagi. Di sisi lain, ketika dia melewati Jian Fengyi, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepadanya, jangan biarkan aku melihatmu di Taman Bunga Azure Dragon. Karena jika itu terjadi, aku akan memukulimu dengan kejam, sehingga bahkan ibumu sendiri tidak akan bisa mengenalimu, ucap Chu Feng dengan nada ancaman. Setelah mengucapkan kata-kata itu, bahkan tanpa memberikan kesempatan bagi Jian Fengyi untuk membantah, dia dengan cepat pergi dengan Su Mei saat dia sangat marah pada Jian Fengyi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.